Halo Bu Meli, saya Maharani dari kelas 12 IPS 1 dengan nomor absen 21. Dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran sosiologi, di video kali ini saya akan menyampaikan materi sosiologi yang pernah saya dapatkan di SMA Santa Angela, yaitu mengenai bab masalah sosial. Jadi, masalah sosial terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan sosial. Masalah artinya kondisi sosial yang tidak sesuai, sedangkan kata sosial artinya berkaitan dengan masyarakat. Jadi, definisi dari masalah sosial adalah kondisi atau situasi sosial yang dipandang berbahaya bagi anggota masyarakat dan harus ditangani. Selain itu, para ahli juga turut dalam menyampaikan pandangannya berkaitan dengan pendefinisian masalah sosial, seperti Arnold Roos yang menyatakan bahwa masalah sosial adalah situasi yang mempengaruhi masyarakat dan dapat dirubah. Kemudian Marx juga mengatakan bahwa masalah sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Dan yang terakhir, Yono Sukanto juga mengatakan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan yang membahayakan anggota kelompok masyarakat. Masalah sosial juga memiliki dua buah elemen, yaitu elemen objektif dan elemen subjektif. Yang dikatakan sebagai elemen objektif adalah keberadaan suatu kondisi sosial, sedangkan elemen subjektif adalah keyakinan bahwa kondisi tersebut dapat ditangani atau diatasi. Selanjutnya, masalah juga memiliki teori. Teori-teori tersebut dibagi menjadi, yang pertama ada teori fungsionalisme. Teori ini dinyatakan oleh Emil Durkheim. Teori ini mengatakan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki fungsinya masing-masing. Teori fungsionalisme dibagi menjadi dua, yaitu patologi sosial dan disorganisasi sosial. Patologi sosial mengatakan bahwa masalah sosial merupakan penyakit dalam masyarakat, sehingga diperlukan sosialisasi nilai dan norma dalam keluarga, sekolah, dan agama agar tidak menjadi penyakit. Sedangkan disorganisasi sosial menyatakan bahwa masalah sosial terjadi karena perubahan yang terlalu cepat. Yang kedua, ada teori konflik. Teori konflik ini dinyatakan oleh Karl Marx. Dalam teori ini dikatakan bahwa masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Bentuk konflik sosial yang dimaksud adalah konflik antar kelas, konflik antar ras, dan konflik antar etnis. Teori konflik juga dibagi menjadi dua, yaitu teori Marxis dan non-Marxis. Dalam teori Marxis dinyatakan bahwa masalah sosial terjadi karena adanya ketidaksetaraan ekonomi, yaitu antara kaum borjuris dan kaum proletar. Sedangkan dalam teori non-Marxis dikatakan bahwa masalah sosial timbul akibat kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dan ada teori yang terakhir ini, yaitu teori simbolik. Teori simbolik ini dinyatakan oleh George Hamid. Teori simbolik ini mengatakan bahwa masalah sosial adalah produk dari masyarakat. Sama halnya seperti dua teori sebelumnya, teori simbolik ini juga dibagi menjadi dua, yaitu teori labeling dan asosiasi diferensial. Yang dimaksud dengan teori labeling yaitu masalah sosial terjadi karena pemberian cap atau label terhadap kelompok atau orang tertentu. Teori labeling ini dinyatakan oleh Edwin N. Lemmer. Sedangkan yang dimaksud dengan asosiasi diferensial yaitu masalah sosial timbul akibat pergaulan, dan teori asosiasi diferensial ini dinyatakan oleh Edward H. Sutherland. Masalah sosial terjadi tanpa lepas dari faktor penyebabnya. Masalah sosial memiliki beberapa faktor penyebab, yaitu yang pertama ada faktor kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan memiliki 5 bentuk, yaitu ada kemiskinan natural, yang artinya miskin dari sananya. Kemudian kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh perilaku masyarakatnya sendiri, seperti malas, tidak mau berusaha, dan boros. Yang ketiga ada kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Kemudian ada kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang dikarenakan disabilitas. Dan yang terakhir ada kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang dipandang secara subjektif, jadi tergantung orang yang melihatnya. Misalkan miskinnya seseorang belum tentu miskinnya orang lain. Yang kedua ada faktor biologis seperti penyakit menular. Kemudian ada faktor psikologis seperti stres atau depresi dan gangguan kejiwaan lainnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada faktor sosial budaya, contohnya seperti kriminalitas, kenakalan remaja, dan masalah dalam keluarga. Masalah sosial juga memiliki pola variabel, yaitu partikularisme dan universalisme. Yang dimaksud dengan partikularisme adalah sikap dengan menilai secara kriteria pendekatan, sedangkan yang dimaksud dengan universalisme yaitu sikap dengan menilai secara kriteria umum. Masalah sosial memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada kemiskinan. Menurut Kuncoro, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi standar hidup minimum. Faktor penyebab dari terjadinya kemiskinan ini, yang pertama ada karena faktor pribadi, yaitu sikap individunya yang malas, boros, dan tidak mau berusaha tadi. Kemudian, kemiskinan juga terjadi karena faktor geografi, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan memberikan bantuan sosial, melakukan pemberdayaan, dan dengan kebijakan pemerintah.
Jenis masalah sosial yang kedua yaitu kriminalitas atau kejahatan. Kriminalitas atau kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Bentuk dari kriminalitas atau kejahatan yaitu seperti pembunuhan, perampokan, penyiksaan, dan pemerkosaan. Faktor penyebab dari timbulnya kriminalitas atau kejahatan ini yaitu karena adanya perubahan sosial, masalah demografi atau kependudukan, pemerintahan yang korupsi, dan kurangnya teladan. Untuk dapat mengatasi kriminalitas atau kejahatan ini, ada dua langkah yang dapat dilakukan, yaitu langkah preventif, langkah yang dilakukan sebelum terjadinya tindakan kriminal, seperti pemberian penyuluhan dan imbauan. Dan langkah yang kedua adalah langkah represif, yaitu langkah yang dilakukan ketika sudah terjadi tindakan kriminal, seperti dengan memberikan hukuman dan sanksi. Kemudian jenis masalah sosial yang selanjutnya yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan dalam bidang sosial dan ekonomi. Bentuk dari kesenjangan sosial ini ada dua, yaitu klasik dan baru. Kesenjangan sosial klasik menyangkut perbedaan ras, kelas, status, kekayaan, dan prestis. Sedangkan kesenjangan sosial baru berhubungan dengan pola konsumsi, dinamika, identitas, dan gaya hidup. Faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial ini karena beberapa hal, seperti menurunnya IPC atau pendapatan per kapita, kemudian karena pembangunan yang tidak merata, dan rendahnya mobilitas sosial. Cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi ketimpangan sosial yaitu dengan cara meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan, kemudian dengan hidup sederhana, peduli sesama, dan saling menghargai orang lain. Dalam rangka upaya mengatasi kesenjangan sosial, pemberian subsidi, usaha mikro, dan pelatihan kewirausahaan didukung oleh pemerintah. Dan jenis masalah sosial yang terakhir yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan adalah perilaku sewenang-wenang terhadap seseorang. Bentuk dari ketidakadilan ini dibagi menjadi yang pertama ada ketidakadilan stereotip. Ketidakadilan stereotip merupakan perilaku subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompok. Yang kedua ada ketidakadilan marginalisasi. Ketidakadilan marginalisasi adalah proses pemingkiran kelompok tertentu dari kelompok atau lembaga utama. Kemudian ada ketidakadilan subordinari, yaitu perbedaan perlakuan terhadap identitas tertentu atau bisa dibilang penomorduaan. Dan yang terakhir ada ketidakadilan dominasi. Dominasi adalah penguasaan kelompok atau ras tertentu terhadap kelompok atau ras lainnya. Selain masalah sosial memiliki definisi, elemen, teori, faktor penyebab, pola variabel, dan jenis, masalah sosial juga memiliki cara mengatasinya. Terdapat dua metode untuk mengatasi masalah sosial. Metode yang pertama adalah metode preventif, yaitu metode yang dilakukan sebelum terjadinya masalah sosial. Metode preventif ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan sekolah. Dan metode yang kedua adalah metode represif, yaitu metode yang dilakukan setelah terjadinya masalah sosial. Metode represif ini dapat dilakukan dengan memberi bantuan sosial, menaati peraturan, pemberian subsidi, dan kebijakan pemerintah. Jadi segitu materi masalah sosial yang bisa saya jelaskan dari yang sudah dipelajari selama di SMA. Dan untuk kesan saya selama mempelajari sosiologi di SMA dengan diajar Bu Mel itu kesannya ya asik sih, walaupun pertama-pertamanya agak ya kurang menyenangkan lah ya, soalnya pas baru pertama masuk tuh Bu Mel itu orangnya keras, terus apa-apa kurang poin, pakai pulpen warna kurang poin, pakai tip X, pakai cara coret kurang poin. Ya jadi gimana ya, selain itu juga Bu Mel kan kalau ngasih soal ya bisa dibilang susah lah ya, udah dikurangin poin terus, soalnya susah, kalau salah poinnya nambah kurang lagi. Terus kalau misalkan jawaban tuh menurut siswa udah benar berdasarkan catatan yang ibu kasih, tapi menurut ibu jawabannya itu salah gitu, jadi kadang suka bingung Bu, tapi ya nggak apa-apa deh, udah lama-lama ibu mah ngajarnya asik. Makasih ya Bu udah mau ngajarin saya sosiologi selama di SMA, banyak ilmu baru yang bisa saya tangkap dan pelajari. Ya semoga ilmu-ilmu yang Ibu kasih bisa berguna bagi saya di masa mendatang. Kasih banyak ya Bu Meli. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah mau menyaksikan.